wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillah. Pertama-tama yang al-fakir hormati wa bil khusus guru kita yang tadi baru saja memberikan daripada pelajaran nasihat kepada kita, yaitu guru Muhammad Abror, dan yang guru-guru yang hadir, guru Kusairi, dan juga guru kita yang mungkin malam ini belum bisa hadir, guru Muhammad Hussein. Kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dimenangkan perjuangan dakwanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat daripada syafaat guru kita insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati wabil khusus tuan rumah Ustadz Wildan sekeluarga, mudah-mudahan panjang umur beliau, sehat walafiat, mudah-mudahan Ustadz Wildan juga cepat begini insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita kembali bertemu di dalam majelis yang penuh berkah, majelis yang penuh mulia, majelisnya Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, tadi dari awal kita dengar bagaimana mereka para tim hadroh. Ini Masya Allah Pak, tim hadroh. Mereka ini jomblo fisabilillah. Masya Allah. Yang teman-teman yang lain banyak yang pacaran hari malam minggu, mereka ke majelis luar biasa. Mungkin habis majelis baru mereka pacaran ya. Mudah-mudahan jangan sampai ya. Luar biasa tadi mereka salawat, baca qasidah luar biasa. Di akhir-akhirnya baca qasidah mengagungkan daripada guru kita yang di bulan ini haul guru sekumpul luar biasa. Kita doakan juga mudah-mudahan tim hadir tetap istiqomah ya. Panjang umur, sehat walafiat insyaallah. Singkat saja, tadi kita telah mendengar bagaimana adab yang diajarkan oleh beliau di dalam kitab Akhlaqul Ibanin karangan daripada Syekh Umar Bajarat. Dan juga kita beberapa guru kita di Tarim juga ada namanya Syekh Fadil Bajarat. Beliau daripada keturunan Syekh Umar Bajarat, subhanallah, luar biasa betul-betul dengan ta'dim, dengan akhlaknya dipakai. Tadi dibahas tentang mengenai daripada akhlaknya seorang adik kepada kakaknya. Ya, benar atau sudah lupa? Benar ya. Seorang adik kepada kakaknya. Ini telah diamalkan oleh daripada guru-guru kita. Telah diamalkan oleh daripada ulama-ulama kita, aslafuna saleh, salaf-salaf kita yang ada di kota Hadramut. Di kota Hadramut ada namanya kota Maseleh. Di situ hiduplah ada seorang ulama besar, al-kutub, wali, seorang wali, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kalau kita kenal daripada pengarang daripada kitab Sulamut Taufik, atau yang paling terkenal lagi pengarang daripada qasidah Ya Arhamar Rahimin. Ini Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi. Beliau katakan, aku ini menjadi seorang yang hebat, menjadi seorang wali, menjadi orang yang terkenal bukan dikarenakan ilmuku yang ada, bukan, akan tapi dikarenakan takdimnya beliau kepada kakaknya Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Beliau punya kakak adalah Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Subhanallah, ini beliau adabnya sangat luar biasa kepada kakaknya. Bahkan kalau berjalan beliau nggak mau mendahului kakaknya. Suruh kakaknya duluan baru beliau berjalan. Atau ketika lagi minum, kakaknya duluan disuruh minum baru beliau. Adabnya beliau kepada kakaknya menghasilkan apa? Menghasilkan daripada nurnya Nabi Muhammad di dalam diri beliau. Menghasilkan cahaya keilmuan berkahnya di dalam diri beliau. Kenapa? Beliau menghormati daripada kakaknya. Ini penting bagi kita hadirin untuk bagaimana kita menghormati daripada kakak kita ataupun adik-adik kita. Na'udzubillahi min dzalik. Sering kita dengar di akhir-akhir zaman semacam ini, kakak kelahi sama adiknya, adik kelahi sama kakaknya, hanya dikarenakan harta warisan. Betul tidak? Banyak kita dengar semacam itu. Cuma dikarenakan harta, cuma beberapa juta, berapa miliar saja yang hanya sementara di dunia ini, itu kelahi sampai nggak tegur sapa sampai meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati, jangan sampai karena hal yang remeh, hanya cuma harta warisan atau hanya karena beda pilihan caleg, sampai kelahi antara saudara. Naudzubillah min dzalik.
Kenapa? Orang yang suka kelahi, orang yang suka musuh-musuhan, ini bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini, visi misinya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad tidak diutus ke muka bumi ini kecuali untuk memberikan daripada kasih sayang kepada seluruh alam. Maka dari itu kita kalau ingin diakui menjadi umat Nabi Muhammad, kasih sayanglah kita kepada saudara kita. Kasih sayanglah kita kepada guru kita. Kasih sayanglah kita kepada keluarga kita, tetangga kita. Ini penting. Kenapa? Orang yang berkasih sayang di dunia, maka para malaikat, para makhluk Allah yang ada di langit bahkan dikasih sayang kepada kita semuanya yang ada di dunia. Maka dari itu mari kita berkasih sayang di tempat ini, di dunia ini. Untuk apa? Untuk mengundang daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut atau sudah guru? Sudah malam ini. Lanjut. Sedikit lagi. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Dan yang kedua, saya beri kabar kepada kita semua. Mungkin beberapa dari kita mengetahui ini majelis hanya sekedar majelis. Tapi bagi saya tidak. Ini majelis ada majelis yang agung. Majelis ini majelis yang mulia. Kenapa? Beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, mungkin saya masih kecil, masih SMP. Saya hadir di majelis ini, yang mana di depan ini semuanya adalah guru-guru yang luar biasa. Saya hadir, saya lihat mereka adalah guru-guru yang sangat terkenal di kota Hadramaut. Banyak daripada guru-guru kita yang hadir di tempat ini. Ada dari mereka daripada guru-guru yang hadir di Hadramaut hadir di tempat ini. Luar biasa. Bahkan abah saya pernah ngomong sama beliau yang hadir tatkala itu, ngomong gini, "Bib, kok bisa sampai Bengalon?" Beliau bilang, "Kok bisa Habib dari Hadramaut, dari Tarim sampai Bengalon? Kok bisa Habib ini sampai di majelisnya Kades Acok?" Pas itu kata beliau. Apa katanya beliau? Nggak tahu, Bib. Kami pun bingung kenapa. Mungkin dikarenakan ini majelis dibangun karena keikhlasan para tuan rumahnya. Mungkin majelis ini dibangun karena ikhlasnya para guru-gurunya. Mungkin majelis ini dibangun karena ada hubungan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, maka dari itu mari kita bantu guru Abror, bantu guru Husain, bantu Ustadz Wildan untuk meramaikan majelis ini. Minimal dari setiap orang, dari kita yang hadir, setiap orang membawa satu teman kita, satu keluarga kita, satu teman kita. Kenapa? Satu teman ini kalau kita bawa ke majelis, yang kita dapat pahala dan teman kita mendapat pahala, bahkan kita ditambah pahala teman kita. Paham? Kita bawa teman kita hadir majelis, kita dapat pahala, teman kita dapat pahala, dan pahalanya teman kita nih kita pun dapat juga. Kenapa? Karena kita yang ngajak bisa hadir majelis ini. Maka dari itu mari kita ajak teman kita, saudara kita. Maka nih saya tadi share, saya main HP, saya share, saya pasang di story WA, saya pasang story Instagram. Agar apa? Agar mereka melihat bahwa setiap malam Ahad di majelis Ustadz Wildan ini ada majelis taklim. Maka dari itu agar mereka pengen hadir majelis, agar mereka pengen ikut salawatan, agar mereka ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Salatan yatasilu biha ruhul musalli alaihi. Salawat seseorang itu kalau sudah berhubungan dengan Nabi Muhammad, ruhnya sambung sama Nabi Muhammad, maka orang tersebut akan mudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami kalau dirinya berhubungan dengan Nabi Muhammad, ada connect dengan Nabi Muhammad, pasti seorang suami ini akan lebih tanggung jawab kepada rumah tangganya. Begitu juga seorang istri kalau di dalam dirinya ada Nabi Muhammad, seorang istri ini bakalan taat kepada suaminya. Begitu juga kita seorang anak, kalau kita ada hubungan dengan Nabi Muhammad, dengan selalu berselawat kepada Nabi Muhammad, maka kita seorang anak ini bakalan bakti kepada orang tuanya. Maka dari itu pentingnya kita untuk ada hubungan dengan Nabi Muhammad melalui daripada majelis-majelis ilmu semacam ini, majelis-majelis taklim semacam ini. Hingga Sayyidina guru kami Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau katakan majelis semacam ini walasak, tidak diragukan lagi. Di dalamnya diturunkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya diturunkan daripada maghfirah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya diturunkan daripada cahaya-cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ketika kita hadir majelis semacam ini, kita minta
kepada Allah Subhanahu wa taala maghfirahnya. Kita minta daripada ampunannya, sehingga insya Allah daripada majelis ini tidaklah kita keluar daripada majelis ini melainkan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan kita ada hubungan dengan Nabi Muhammad sehingga pada malam ini pulang daripada majelis kita insya Allah bisa bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pentingnya kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Habib Umar, beliau katakan di dalam Maulid Ad-Dadiyah Ulami, fahtajadal arwah tastaqal liqa wa tahinu tas'alu rabbah ridwan. Beliau katakan, tanda seseorang itu cinta sama Nabi Muhammad adalah orang ini menangis, merengek, berharap bertemu, merindukan Nabi Muhammad SAW. Orang kalau sudah mendengar nama Nabi Muhammad, hatinya getar, hatinya rindu ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Ketahuilah apa? Orang tersebut pun dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Nabi Muhammad. Kalau kita rindu sama Nabi Muhammad wajar. Akan tapi kalau sudah Nabi Muhammad yang rindu kepada kita, ini adalah orang-orang yang top. Pemuda-pemuda yang top. Seorang suami yang top. Kenapa? Dirinya dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu majelis ini kita harapkan, mudah-mudahan Nabi Muhammad rindu sama kita. Kalau sudah Nabi Muhammad rindu sama kita, Allah pun rindu kepada kita. Kalau sudah kita dirindukan oleh Allah, kita dirindukan oleh Nabi Muhammad, insya Allah kita minta apa aja oleh Allah, bakal diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan insya Allah kita minta dikumpulkan bersama Nabi Muhammad dalam surga, bakal dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang berkah, yang manfaat untuk kita. Berkat kemuliaan bulan Rajab ini, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang ahli istighfar, ahli sedekah, ahli salawat, ahli baca daripada Maulid Nabi Muhammad SAW, min ahli khair insyaallah, min ahli majlis insyaallah, dan insyaallah semuanya kita saat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di majelisnya Nabi Muhammad saat ini, insyaallah kita juga dikumpulkan, dihadirkan bersama Nabi Muhammad dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surganya Allah Subhanahu wa taala disambut oleh Nabi Muhammad, disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan ya ahlul jannah. Ahlan wa sahlan ya ahlul jannah. Selamat datang wahai orang-orang para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan. Ya Allah, berkahkanlah kami dalam bulan Rajab ini ya Allah, dan berkahkanlah kami dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami sampai bulan Ramadan ya Allah, dan mendapatkan daripada itkum minan nar, pembebasan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan berikan rahmat kepada, kasih sayang kepada kami, dan terimalah taubat-taubat kami ya Allah berkat majelis taklim ini ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wal afu.